Fabio Capello yakin peran Kevin De Bruyne lebih vital dari Erling Haaland. Sejak kedatangan Haaland, rekor golnya cukup luar biasa sehingga beberapa orang mungkin merasa sulit untuk berpendapat bahwa dia lebih penting bagi kesuksesan Sky Blues daripada gelandang serang Kevin De Bruyne. Pemain lain mungkin akan berpihak pada kemampuan De Bruyne yang mampu mengubah permainan dan menggantikan pemain lain di Stadion Etihad karena keterlibatannya yang berkepanjangan dalam dominasi berkelanjutan mereka. Namun Fabio Capello yakin jawabannya ada pada Kevin De Bruyne dan bukan Erling Haaland ketika ditanya siapa di antara dua pemain yang lebih menentukan nasib Manchester City. Real Madrid dan Manchester City tentu saja adalah favorit juara Liga Champions. City kini telah memulihkan Kevin De Bruyne, yang merupakan pemain yang membuat perbedaan. Erling Haaland membuat perbedaan karena dia mencetak gol, tapi De Bruyne adalah pemain yang, di momen tersulit, bisa menciptakan permainan dan tidak seimbang, bahkan jika dia tidak mencetak gol. Meskipun argumen bahwa Rodri adalah pemain paling vital di Manchester City adalah sebuah argumen yang adil, bukanlah sebuah opini yang aneh dari Fabio Capello untuk memihak Kevin De Bruyne dibandingkan Erling Haaland dalam hal kemampuan masing-masing untuk mengubah permainan di kepalanya. Meskipun kemampuan mencetak gol Haaland yang luar biasa tidak dapat disangkal berbahaya, De Bruyne benar-benar dapat menciptakan sesuatu dan telah melakukannya di City selama hampir 1 dekade. Khususnya, gelandang asal Belgia ini akan didukung untuk menghancurkan tim manapun di dunia secara konsisten, hal yang mungkin tidak dapat dikatakan untuk pemain lain di Manchester City. Tetap tegas, Presiden UEFA yakin bahwa Manchester City melanggar peraturan FFP. Presiden UEFA, Alexander Ceferin, merasa yakin bahwa Manchester City telah melakukan pelanggaran peraturan finansial FFP. City saat ini juga tengah menunggu proses persidangan dari Liga Inggris. Kami yakin bahwa kami melakukan tindakan yang tepat. Kami tidak akan mengambil keputusan untuk memberi sanksi apabila kami tidak merasa yakin. Sebagai seseorang yang pernah memiliki pengalaman menjadi pengacara dalam persidangan selama 25 tahun, kadang saya tahu bahwa Anda dapat menang dalam kasus yang sebelumnya Anda yakin dapat kalah. Kadang Anda dapat kalah dalam sebuah kasus di mana Anda merasa yakin dapat menang. Anda hanya perlu menghormati apa yang terjadi dalam pengadilan di dunia yang demokratis. Saya tidak dapat mengomentari apa yang terjadi di Liga Inggris. Tetapi saya yakin bahwa badan investigasi independen kami mengambil keputusan yang tepat. Manchester City saat ini masih menunggu jadwal persidangan terkait dakwaan Liga Inggris. City didakwa melanggar 115 peraturan finansial dalam rentang waktu 2009 hingga 2018. Richard Masters selaku CEO Liga Inggris sudah mengonfirmasi bahwa akan ada proses persidangan terkait dakwaan tersebut. Tetapi saat ini belum ada informasi mengenai jadwal persidangan tersebut. Manchester City bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan gelandang bintang Bayern Munich. Juara bertahan Liga Premier kemungkinan akan memperbaiki lini tengah mereka ketika bursa transfer dibuka kembali untuk musim panas mendatang di akhir musim yang sedang berjalan, dengan masa depan sejumlah pemain semakin tidak pasti. West Ham kemungkinan akan memiliki opsi untuk membeli Calvin Phillips yang tidak disukai setelah berakhirnya kesepakatan pinjamannya, dengan kesepakatan awal tersebut diperkirakan akan selesai minggu ini. Di tempat lain, Bernardo Silva masih bisa mencari jalan keluar dari Stadion Etihad. Oleh karena itu, Txiki Begiristain dan rekan-rekan Dewan Direksi Manchester City akan mencari pengganti dan penguatan di lini tengah di antara posisi lainnya, dengan salah satu mantan pemain Pep Guardiola kini muncul sebagai kandidat baru. Nama tersebut adalah Joshua Kimmich, yang pernah bekerja sama dengan Pep Guardiola selama berada di Bayern Munich dan kemungkinan akan bersatu kembali dengan sang pemain segera pada musim panas ini, jika laporan baru dari Jerman dapat dipercaya. Menurut informasi Christian Vogt dari BILD,
baik Manchester City maupun Liverpool tertarik untuk mengontrak Joshua Kimmich dari Bayern Munich musim panas mendatang, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir kampanye tahun 2024 sampai tahun 2025. Masih harus dilihat apakah Manchester City tertarik pada Kimmich menjadi proposal yang konkret atau tidak, namun keinginan mereka untuk memperkuat lini tengah hampir pasti karena paruh kedua musim semakin dekat dengan jumlah pemain yang ada di klub. Tinggalkan Manchester City, Calvin Phillips jalani tes medis di London. Spekulasi masa depan Calvin Phillips akan segera berakhir. West Ham dikabarkan akan mengangkut sang gelandang dari Manchester City. Sejak bursa transfer musim dingin dibuka, Phillips memang ramai dikabarkan akan pindah klub. Ia ingin mencari klub baru setelah ia minim diberi kesempatan bermain oleh Pep Guardiola. Sepanjang bursa transfer ini, ada banyak klub yang dikabarkan berminat untuk merekrut Phillips. Namun belum ada tanda-tanda yang jelas kemana sang gelandang berlabuh. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano menyebut bahwa saga transfer Phillips akan segera berakhir. Sang gelandang dilaporkan akan bergabung dengan West Ham. Menurut laporan Romano, Manchester City dan West Ham akhirnya mencapai kata sepakat untuk transfer Phillips. Sang gelandang kabarnya akan pindah ke London dengan status sebagai pemain pinjaman. Durasi peminjaman berada di angka 6 bulan. Nantinya West Ham akan diberi klausul pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Laporan tersebut menyebut hari ini Phillips akan terbang ke London. Ia akan menjalani tes medis di West Ham. Setelah itu ia akan menuntaskan proses transfernya. Jadi dalam waktu dekat ini The Hammers akan mengumumkan perekrutan Phillips ke publik. Jika transfer ini terjadi, maka Phillips jadi rekrutan pertama The Hammers di bursa transfer kali ini. Sementara The Hammers tercatat sudah melepas 3 pemain muda mereka di bursa transfer kali ini.